Remaja perempuan di Sampang, Jawa Timur melakukan pembunuhan sadis terhadap temannya yang baru berusia 7 tahun. Motifnya, pelaku ingin memiliki gelang dan sepasang anting emas yang dikenakan korban. Warga Desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur, Madura mengepung rumah AM remaja 14 tahun akibat perbuatan kejinya. Masa geram dan berusaha meluapkan amarahnya kepada terduga pelaku yang masih di bawah umur. Dengan pengawalan ketat, aparat Satreskrim Polres Sampang membawa AM untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa ini dipicu tindakan keji AM yang dibantu IH membunuh bocah perempuan NH berusia 5 tahun. Korban ditemukan kakeknya dalam kondisi mengenaskan setelah 2 hari dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Jasad DF tergeletak di selokan dengan kondisi tertimbun batu bata, sementara leher dan kakinya terikat tali. Pada kepala korban juga ditemukan luka akibat benda tumpul. Motif pembunuhan dipicu keinginan AM memiliki perhiasan yang dikenakan NH. Keinginan itu timbul setelah AM menginap selama 5 hari di rumah NH karena diusir dari rumah tantenya. Pelaku kemudian menyusun siasat untuk merampas gelang dan anting korban. Bocah 5 tahun itu kemudian diajak bermain ke rumah ibu tiri pelaku. Disitulah korban dianiaya dengan benda tumpul hingga tewas dan melucuti perhiasan korban. Pelaku kemudian mengikat leher dan kaki korban lalu menimbunnya dengan batu bata di selokan belakang rumah. Saksi bahwa ada seorang anak yang memang selama 5 hari sebelumnya nginap di rumah korban, kemudian menghilang bersama tersangka tersebut, inisial AM ya, umur 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginap di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Selain menyita 2 gelang emas dan sepasang anting, petugas juga menjadikan tali, baju, dan bongkahan batu bata sebagai barang bukti. Kedua pelaku kemudian menjalani proses hukum di Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang. Seorang remaja tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lapas 2A Bandar Lampung meninggal dunia saat menjalani masa hukuman di dalam lapas. Muncul dugaan korban meninggal akibat mengalami tindak kekerasan. Suasana duka menyelimuti keluarga RF 17 tahun di kawasan Langkapura, Bandar Lampung. Korban meninggal dunia saat menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 2A Bandar Lampung. Kepergian RF menyisakan kesedihan mendalam sekaligus tanda tanya bagi pihak keluarga. Pasalnya, di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam hingga bekas luka sundutan rokok. Sebelumnya, kabar korban jatuh sakit telah diketahui oleh pihak keluarga sekitar 2 pekan sebelumnya. Namun akhirnya RF menghembuskan nafas terakhirnya pada 12 Juli lalu. Karena kami tidak melihat. Yang jelas mereka mengakui kalau mereka melakukan tindak pemukulan terhadap adik kami dengan adanya tanda luka lebam di bagian tubuhnya. Sedangkan seminggu sebelum itu kami bertemu dengan adik kami, keadaannya masih baik-baik saja. Cuman ada yang dikeluhkan kalau badannya terasa tidak enak. Cuman dia sudah bercerita itu bang, kalau di dalam sana itu dia itu dihalang-halangi untuk makan dan minum oleh rekan-rekan satu kamar atau satu bloknya itu. RF diketahui tengah menjalani 2 dari 8 bulan masa tahanan. Sementara pihak keluarga korban kini telah melaporkan adanya dugaan kekerasan yang terjadi di dalam tahanan anak dan telah melaporkan kasus ini ke Mapolda Lampung. Seorang bocah meninggal dunia saat berada di kapal motor menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga menduga bocah disiksa petugas karena dituduh mencuri ponsel penumpang kapal. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlisadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seorang bocah ditemukan meninggal dunia di atas kapal motor Dharma Kencana 7. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Sebelum meninggal, bocah bernama Diki Perdana dituduh mengambil handphone milik penumpang kapal.
Setelah diinterogasi dengan nada ancaman, bocah berusia 12 tahun itu akhirnya mengakui telah mengambil handphone dan membuangnya ke laut. Berdasarkan keterangan ibu korban, petugas pengamanan kapal melakukan penganiayaan di bagian wajah bocah saat kapal masih berlayar. Di sekujur tubuh juga ditemukan luka. Keluarga pun menduga pelaku adalah petugas pengamanan kapal. Tapi kalau ditanya sama saya juga nggak lihat CCTV, nggak lihat orangnya, jadi saya nggak bisa ngasih penjelasan itu kalau anak saya yang ngambil, soalnya saya nggak lihat itunya semua. Terus kenapa bisa mati, Bu? Itu kan disiksa, Mas. Itu kan dia sempat lari ya. Itu pas saya megang, saya izin sama petugas. Udah dikasih izin itu bawa anak saya biar dia ngambilin itu HP, soalnya diancam terus. Orang tua korban kini telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pelabuhan Makassar. Sebelumnya korban bersama orang tuanya bertolak dari Padang, Sumatera Barat hendak menuju Manado, Sulawesi Utara. Namun berencana terlebih dahulu transit di kota Makassar untuk silaturahmi bersama keluarga.